Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast edisi Ramadan PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kusigan. Bersama saya Faki. Di sini kita akan membahas tentang organisasi membentuk jati diri. Bersama narasumber yang sangat hebat, yang pastinya sangat menginspirasi. Dan sekarang juga beliau menjabat sebagai Ketua PAC Ibnu Kecamatan Kusigan. Langsung kita sambut, siapa lagi kalau bukan rekan Zeki. Selamat malam. Selamat malam rekan Faki. Iya. Bagaimana kabarnya nih rekan? Alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini. Sekarang lagi sibuk ngapain? Kalau kesibukan untuk saat ini sih ya paling berkuliah di siang hari dan ngopi-ngopi di malam hari lah. Kan sekarang lagi puasa nih. Kegiatan apa sih yang biasa dilakuin oleh rekan Zeki untuk mengisi waktunya sembari menunggu waktu buka gitu? Kalau menunggu waktu buka itu kan kisaran sore hari lah ya. Iya. Sore hari itu kalau bagi remaja bahasanya mungkin zona-zona atau masa-masa yang emang sering datang rasa-rasa gabut gitu. Kadangkala sih kalau memang rasa gabut itu muncul di kala sendirian, itu kita baca-baca buku aja dulu. Baca-baca buku lah, buku apa yang ada memang di sekretariat kita baca. Kalau memang sedang tidak ada kegiatan di PAC, kalau memang ada kegiatan di PAC ataupun di PC Ibnu dan di PPNU ya pastinya ikut andil dalam kegiatan lah. Paling seperti itu sih. Nah, itulah kegiatan yang sering dilakukan oleh rekan Zeki sembari menunggu waktu buka. Mungkin para gabuters ingin menyontoh buka karena sangat menginspirasi kegiatan yang dilakukan oleh rekan Zeki. Baik, ceritain sedikit dong tentang bagaimana bisa sih bertemu dengan organisasi Ibnu gitu. Cerita ya. Iya. Oke, mungkin cerita sedikit ya dan cerita ini bukan untuk membesarkan atau kemesok lah atau sok-sokan gitu. Tapi memang dulu awal mula ikut atau terjerumus yang ke jalan yang benar ke Ibnu itu di kala tahun 2016-2017 lah. Kala itu masih kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP itu di Ranting. Kebetulan itu ada sosialisasi Ibnu dan IPPNU yang memang waktu itu sama sekali nggak tahu Ibnu itu apa. Bahkan kepanjangannya aja nggak tahu, cuma tahu ada sosialisasi Ibnu di masjid ya datanglah. Dan itulah titik mula tersesat di jalan yang benar sampai hampir 5 tahun hingga saat ini. Yang kemudian setelah dari sosialisasi itu akhirnya kita atau saya sendiri itu mulai mengikuti jenjang-jenjang yang ada di Ibnu. Waktu itu awal mulanya saya itu terjun di SBP juga. Kalau belum rekan dan rekanita belum tahu, SBP itu kan Korps Brigade Pembangunan. Mungkin bahasanya masih asing ya bahasa itu. Kalau memang secara ranah geraknya itu hampir mirip seperti Barisan Ansor Serbaguna di Ansor dan juga di Fatayat ada juga Fatsar atau Denwatser. Nah, mirip-mirip seperti itu. Awal mulanya itu ikut SBP dulu, ikut Diklatama Pendidikan dan Pelatihan Pertama, gabungan DKAC, CBP, KPP, Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Maos. Itu sekitar tahun 2017 lah. Kemudian disambung karena memang syarat Diklatama seharusnya itu Makesta, masa kesetiaan anggota atau awal mula atau secara kaderisasi formalnya itu gerbang pertama untuk resmi jadi anggota Ibnu. Akhirnya setelah Diklatama harus nyarutang lah, harus menyaur hutang yaitu ikut Makesta. Makestanya pun dulu saya gabungan antara 3 ranting. Makesta ranting Desa Keleng, ranting saya sendiri, kemudian ranting Desa Karangjengkol dan ranting Desa Ciwuni. Itu di bulan Ramadan 2017-an lah, kisaran 20-21 Juli kalau nggak salah. Hingga pada saat itu Makesta sudah, diklat sudah, akhirnya mulai tersesat di luar desa. Di luar desa ikut training of instruktur yang diadakan oleh PAC Ibnu dan IPPNU Kecamatan Kesugihan. Bagi yang belum tahu training of instruktur itu bahasanya adalah latihan instruktur, salah satu bentuk kaderisasi formal pilihan yang ada di Ibnu, tapi tarafnya masih ada di lingkup kecamatan. Jadi itu training of instruktur pertama kalinya atau gagasan awal adanya instruktur atau tim kaderisasi di PAC Ibnu dan IPPNU Kecamatan Kesugihan. Setelah ikut training of instruktur akhirnya kan mulai masuklah di lingkaran PAC dan mulai membantu di proses-proses atau program-program PAC kala itu 2017-2018 lah. Setelah itu akhirnya kalau bicara jenjang kaderisasi agak break dari tahun itu, agak break. Kemudian
PAC pun ganti kepengurusan dan kala itu saya dipasrai untuk jadi wakil sekretaris bidang kaderisasi. Kala itu berarti tahun 2019 2020 saya jadi sekretaris bidang kaderisasi di PAC Ibnu Kecamatan Kesugihan. Akhirnya setelah itu di tahun 2020 akhir bulan Desember itu entah musibah entah anugerah ya, saya dipasrai untuk menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Kesugihan. Dan saat menjadi ketua PAC Ibnu Kecamatan Kesugihan udah mulai ada hiroh lagi nih. Oh, ada yang kelewatan sedikit. Di tahun 2018 setelah training of instructor itu juga sudah mengikuti latihan kader muda. Latihan kader muda pertama yang diadakan oleh PAC Ibnu dan IPPNU Kecamatan Kesugihan. Setelah itu kan lanjutlah di tahun 2020 setelah menjadi ketua PAC, kayak seolah-olah ada beban moral tersendiri sih ya. Beban moral yang harus mengharuskan saya atau saya mewajibkan diri saya sendiri untuk gimana sih jenjang kaderisasi saya itu harus lanjut lagi, tidak hanya berhenti di Lagmut, tidak hanya berhenti di lingkaran PAC saja. Akhirnya kisaran tahun 2000 baru kemarin tahun 2022 awal itu ikut latihan kader utama atau jenjang kaderisasi formal terakhir di IPNU dan juga di PPNU. Latihan kader utama di PC IPNU dan di PPNU Kabupaten Batang. Setelah itu lanjut ke latihan instruktur tingkat 2 PW IPNU dan di PPNU Jawa Tengah, itu juga baru kemarin bulan Maret. Itu lokasinya di Banjarnegara pada saat itu yang mengadakan PW IPNU dan di PPNU Jawa Tengah. Dan ya setelah itu ya break lagi lah. Sudah lakut sudah, Latin 2 sudah, tapi belum ada gambaran untuk sampai ke latihan kader nasional, itu belum ada gambaran. Dan fokus lah untuk mengakhiri masa-masa di periodisasi PAC Ibnu Kecamatan Kesugihan, karena kan berakhirnya di akhir tahun besok nih, tahun 2022. Jadi bisa mungkin ya gimana caranya sisa waktu beberapa bulan ini untuk full di PAC Ibnu Kecamatan Kesugihan. Di lain sisi memang dipasrai juga di cabang sebagai wakil ketua bidang kaderisasi PAC Ibnu. Mungkin itu sih sedikit dari saya yang enggak penting-penting amat sebenarnya sih. Sangat perjalanannya sangat panjang, pastinya ada pasang surut di organisasi. Nah, selama berproses nih, pastinya ada masalah nggak lurus-lurus terus kan? Iya. Masalah apa saja sih yang sering ditemukan pada saat berproses gitu? Masalah yang ada di internal diri atau di internal organisasi nih? Internal diri dulu. Kalau dari diri sendiri ya, awal mulanya ikut IPNU itu kan karena alasan penasaran gitu. Iya. Coba-coba lah, awalnya coba-coba gitu. Tapi kok enak, akhirnya keterusan gitu. Pasti kan ada bahasanya masih canggung lah, masih belum menemukan alasan tersendiri kenapa sih harus berorganisasi dan meletakkan organisasi itu di IPNU gitu. Saya cari alasan-alasan itu, dan kemudian ya setelah berjalannya proses, ikut sana ikut sini, ngopi sana ngopi sini, dapat relasi dari luar desa, dari luar kecamatan sampai luar kabupaten, ya setidaknya internal dalam diri saya sendiri itu sudah sudah sungguh-sungguh lah di IPNU. Karena bagi saya itu kan ada jenjang yang saya terapkan di diri saya sendiri, bahwasanya titik kamu betah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkaran atau dalam sebuah organisasi itu setelah menginjak usia 4 tahun kamu berada di lingkaran tersebut. Dan setelah 4 tahun ya baru saya sungguh-sungguh gitu. Oh, mungkin memang saya sudah ditakdirkan nih untuk melewati proses di IPNU, untuk nanti selanjutnya prosesnya lanjut di Ansor, kemudian baru di Nahdlatul Ulama. Ya, paling itu. Terus kalau dari internal keluarga sendiri kan ayah dan ibu saya itu bukan orang-orang organisatoris lah. Mereka lebih orang-orang yang pekerja gitu, perantauan, juga sering merantau ke luar negeri. Jadi nggak terlalu tahu menahu tentang apa itu IPNU, apa itu PPNU. Ya dulu sering dibilang bahwasanya kenapa sih sering pulang malam, sering pergi-pergi nggak jelas gitu, kumpul-kumpul di masjid gitu, hampir setiap hari gitu. Itu ya di awal mula lah, karena pada saat itu kan masih SMP ya, wajar sih SMP itu masih khawatir lah orang tua, masa bocah lunga-lunga bayi itu kan masih khawatir. Paling masalah ya itulah, nggak terlalu konkret kalau dalam internal diri saya sendiri gitu. Terus pernah nggak sih kayak waktu berproses itu kayak ngerasa aduh capek, aduh pengen berhenti, itu gimana sih cara meyakinkan diri kita bahwa kita tuh tidak boleh untuk berhenti berproses gitu? Oke. Ya, kalau saya menyebutnya itu titik jenuh ya. Iya. Saat-saat dimana kita memang sudah
ngapa sih, kenapa sih harus di sini terus itu, butuh keluar dari zona nyaman bahasanya kan. Saya itu mengalami berarti di kira-kira awal masuk ke SMK. Awal masuk ke SMK kan kebetulan saya juga mondok ya, jadi keluar dari kecamatan Kesugian, mondok di luar kecamatan Kesugian, dan akhirnya kan secara tidak langsung sedikit vakum atau mati suri lah, mati sementara di dalam proses PAC Ibnu Kecamatan Kesugian atau ranting di ranting saya sendiri. Nah itu kan saya mulai lah, mungkin memang sudah sudah cukup saya berproses di Ibnu gitu. Dan cara mengatasinya ya saya gimana caranya tambah relasi gitu. Karena mungkin titik jenuhmu itu karena teman-temanmu itu sudah semuanya diajak ngobrol gitu. Dan sudah semuanya sudah tahu lah masalah-masalah yang ada di lingkungan itu. Jadi kamu cari keluar dari zona nyamanmu, cari zona baru yang di situ kamu menimbulkan sebuah rasa penasaran gitu. Dan dari rasa penasaran kan akhirnya ada rasa untuk gimana caranya saya menambah ilmu, gimana caranya supaya saya bisa mencontoh orang yang lebih grade-nya lebih tinggi dari saya. Dan setelah mengikuti proses-proses itu kan akhirnya oh mungkin memang saya belum cukup nih di Ibnu, ilmunya belum seberapa lah, dan pengabdiannya kepada masyarakat juga belum ada gitu. Jadi satu tahun di titik jenuh itu akhirnya ya wis berarti masih harus lanjut di Ibnu. Lagi pula kan masih sangat panjang loh. Untuk sampai saat ini kan ketentuan di Ibnu itu kan sampai 27 tahun gitu. Iya. Sedangkan umur saya saat ini pun masih 19 sih. Masih panjang banget lah. Dan itu harus dimaksimalkan untuk berproses di Ibnu. Biar apa? Biar nantinya ketika sudah lanjut ke GP Ansor itu kamu sudah di titik matang gitu. Dan tidak perlu bahasanya masalah-masalah yang ada di Ibnu itu terulang lagi di masalah-masalah yang ada di Ansor. Kan udah beda zona gitu. Mungkin itu sih. Nah, kan kita dalam Ibnu PPNU mesti tidak asing dengan kata-kata gini. Lah, ikut Ibnu PPNU cuma kumpul-kumpul terus laki-laki sama perempuan apa sih sering gabung. Nah, gimana sih tanggapan Mas sebagai ketua PAC gitu? Oke, bahasanya kan kalau kamu nggak memasuki ke sebuah ekosistem, setahu apapun kamu, tapi kamu pengamat dari luar, ya kamu belum tahu sedetail apa yang ada di dalam ekosistem itu. Begitupun orang-orang yang ada di lingkup yang tidak bergabung di Ibnu ataupun IPPNU, ya mereka berhak lah, itu hak mereka untuk menjudge atau menuduh lah Ibnu itu cuma kumpul-kumpul doang, nggak ada faedahnya, mengukur ladang maksiat lah bahasanya seperti itu. Tapi kan mari kita acak gitu. Monggo kalau memang lebih tua atau umurnya lebih sepuh dari kita, monggo Kang, monggo Mbak, jenengan ikutlah di salah satu forum Ibnu gitu. Dan coba kalian amati dari sudut pandang dari dalam gitu. Jangan sudut pandang orang dari luar. Kalian ikut, kalian amati dari dalam. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Ibnu dan PPNU? Nah, kan yang sering tampak di masyarakat itu kita kumpul di masjid itu berjanjenan, sholawatan dan lain sebagainya ya. Padahal kegiatan Ibnu itu nggak segitu doang gitu loh, nggak semonoton itu gitu. Kalian ingin olahraga, menempa fisik, mau futsalan bisa, kalian suka main game mobile bisa, kalian memang ingin menambah ilmu pengetahuan, banyak buku-buku atau relasi-relasi bacaan buku yang memang direkomendasikan di peraturan Ibnu. Kalian ingin lanjut sekolah, mencari relasi pekerjaan, Ibnu pun sebenarnya bisa atau membuat daya tawar itu muncul. Nah, syaratnya adalah kalian itu jangan menjudge dari luar saja gitu, tapi gabung dari dalam. Nah, kita sebagai orang yang ada di dalam ekosistem itu, tugasnya ngapain? Ya kita tidak boleh ikut menuduh mereka. Kalau mereka menjelek-jelekan kita, ya kita tidak perlu menjelek-jelekan mereka. Kalau kita seperti itu sih, bedanya kita dengan mereka itu apa gitu kan. Tapi ajaklah gitu. Nek seneng ya you melu, nek ora seneng ya wis ngono urusanmu gitu. Ketika kalian suka kan nantinya lama-lama juga akan luluh sendirilah hatinya. Kalau kita lulus terus, lama-lama luluh juga. Akhirnya tahu, oh ternyata Ibnu enggak sekotor yang saya lihat dari luar gitu. Dan di lain sisi juga Ibnu itu kan ranahnya pelajar ya kan. Iya. Pelajar itu kan golongannya pelajar yang bersekolah di sekolah umum, SMP, SMA, yang berkuliah baik perguruan tinggi, swasta ataupun lain sebagainya, kemudian yang ada di pondok pesantren ataupun yang tidak bersekolah gitu kan. Nah, Ibnu itu mencangkup
seluas itu. Akhirnya kan kita tidak bisa mengkontrol satu persatu secara detail loh. Bahasanya yang harus gabung Ibnu itu adalah orang yang benar gitu. Minimal SKCK gitu kan nggak mungkin gitu kan. Kita harus ya kalau memang ada orang yang mohon maaf masa lalunya emang itu tidak sebersih sekarang atau masa lalunya kelam, ya kita acak lah. Kita jadikan Ibnu itu sebagai lahan dia untuk memperbaiki diri gitu, untuk mengevaluasi diri. Dan ya wajar saja kalau kadang loh masa bocah Ibnu itu dandanannya kayak gue, dandanannya kayak bocah pangrok jalanan. Lah emang dia itu anak pangrok jalanan yang tertarik gabung Ibnu gitu kan, ya apa salahnya sih? Yang penting memang dia mau belajar di Ibnu ataupun bagi yang cewek mau belajar di IPPNU. Ketika dia belajar kan lama-kelamaan juga dia akan mengevaluasi diri sendiri dan akan menyesuaikannya dengan lingkungan baru dia. Seperti itu sih kalau tanggapan saya ya. Mungkin ya banyak dari orang-orang lain tanggapannya beda-beda, tapi kan itu ya wajar lah, setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Berarti ketika ada kata-kata seperti itu, ajaklah agar mereka yang berbicara seperti itu tahu bahwa Ibnu itu tidak sekotor itu dan tidak semonoton itu. Ya, betul sekali. Kan sekarang banyak degradasi atau kemerosotan moral pelajar hari ini. Misal kayak gini loh. Kesugihan itu terkenal dengan sebutan kota santri. Tapi di sisi lain kesugihan itu juga tingkat kasus narkotikanya itu paling tinggi nomor 2 di Kabupaten Cilacap gitu. Tepuk tangan. Nah, dari data itu tanggapannya gimana? Sedangkan kita kan sebagai pelajar itu sangat berperan penting dalam ekosistem hal-hal yang seperti itu gitu loh. Oke. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kasus narkotika atau obat-obatan terlarang di Kesugihan itu memang karena banyak ya, karena memang wilayah Kesugihan itu kan lumayan luas ya, ada 16 desa dan memang secara garis geografis atau batas wilayahnya itu ada 2 zona gitu yang mepet ke daerah Cilacap kota atau yang mepet ke daerah pegunungan perbatasan Banyumas. Nah, kadang kan kita sebagai kader ya, kalau tanggapan kita sebagai seorang yang berproses di Ibnu IPPNU, yang memang cita-cita awal pendiri Ibnu IPPNU adalah melahirkan orang-orang intelektual yang dekat dengan masyarakat, bukan calon kasta elit dalam masyarakat. Nah, tujuan kita kan bagaimana kita supaya bisa menggabungkan diri atau bahasanya merakyat lah. Kita harus dekat dengan masyarakat, jangan oke, kamu punya ilmu gitu. Kamu punya ilmu dan kamu bilang bahwa narkotika itu nggak boleh gitu. Tapi kamu menyampaikannya dengan cara menjudge. Ada nih temenmu tiba-tiba lagi konsumsi obat-obatan terlarang terus nggak boleh tuh, dosa tuh, masuk penjara tuh. Gitu. Ya dia nggak akan mau berubah gitu kan. Tapi salah satu caranya kan adalah kita dekati mereka. Sebenarnya apa sih alasan kamu sampai beli obat-obatan terlarang gitu kan? Wong wedang bening ya sehat gitu kan. Apa sih alasan kamu beli obat-obatan terlarang seperti itu? Mungkin kan karena alasan memang lingkaran pertemanannya yang tidak sehat, atau memang ada masalah keluarga di balik sifatnya itu, atau memang hal-hal lain lah yang menjadi alasannya. Nah, alasan-alasan itu yang seharusnya kita tahu terlebih dahulu kalau kita ingin merubah mereka atau menghentikan perbuatan mereka yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, supaya memang tingkat pemakaian obat-obatan terlarang Kesugihan itu turun loh, tidak menjadi sebuah prestasi kotor yang tidak patut dibanggakan di Kabupaten Cilacap kan. Salah satu caranya kita sebagai ini ya kita dekati, jangan kita menjudge mereka, malah mereka akan nanti semakin jauh, tapi kita dekati. Tetaplah awal mula sebuah perubahan itu tetap PDKT lah. Yes. Kalau bahasa remajanya kan PDKT dulu baru jadian gitu kan. Kalau nggak dekat ya nggak mungkin dia mau mendengarkan kata kita. Orang kita kenal enggak, kita dekat enggak, kita pernah ngopi bareng enggak kok. Kamu sok-sokan menggurui dia, ya kayak nggak nyambung lah. Tapi ketika sudah dekat, ketika sudah satu circle, kemudian sudah satu pemikiran, dia kan secara tidak langsung juga lama-kelamaan mendengarkan dan oh iya ya ternyata benar juga ya, nggak ada manfaatnya juga lagi pula gitu kan. Dan secara tidak langsung juga mulai menghambat masa depan gitu yang seharusnya bisa bekerja di PT-PT besar atau perusahaan-perusahaan pemerintah. Tapi karena ketika cek darah, cek urin ada riwayatnya, kan udah nggak diterima. Nah, ketika mereka sudah sadar ke titik itu, ya nanti juga lama-kelamaan berubah gitu. Itu kalau sikap kita sebagai kader Ibnu.
Karena tugas kita sama-sama rakyat, kita sama-sama pelajar gitu. Kita setara lah dalam ilmunya, dalam umurnya, dalam pengalamannya gitu. Nggak patut untuk saling menggurui gitu. Tapi kalau saling sharing, berbagi ilmu itu nggak apa-apa. Mungkin itu sih kalau tanggapan dari saya. Nah, semisal kalau kita nih ya masuk ke area itu untuk apa namanya ya, perlahan-perlahan untuk merubah gitu. Nah, tapi lama kelamaan tuh iman kita yang gak kuat gitu, malah kita terjerumus balik mengikuti apa ya, minum-minuman obat-obatan kayak gitu. Gimana sih tanggapannya dari kita mulai baik, kita tujuannya baik untuk merubah, kok malah kita ikut jadi buruk gitu. Berarti masih nggak punya pondasi yang kuat gitu. Oh. Jadi ketika kamu memang sudah ingin terjun langsung atau bahasanya menggabungkan diri berteman di circle mereka, ya pondasimu harus kuat gitu. Ya minimal punya pondasi yang bahasanya lah aku cai Ibnu lah ora patut gitu. Ketika kamu sudah punya pondasi dan kekeh gitu, ya pasti nggak akan terjerumus. Tapi memang ketika kamu nggak punya pondasi yang kuat, ya jangan coba-coba dulu lah. Jangan coba-coba dulu lah. Mungkin kalian bisa cari cara-cara yang lain yang memang outputnya sama untuk mengurangi angka pemakaian obat-obatan terlarang di Kecamatan Kesugihan. Mungkin kayak sharing di sosmed atau bahasanya resiko-resiko yang bisa didapatkan pengguna itu kita share-share di sosmed. Itu kan salah satu cara yang memang supaya kamu nggak tergoda lah imannya gitu. Malah ketika kamu ingin merubah orang, malah kamunya yang berubah, kan ya lucu sih gitu kan. Oke. Nih, apa namanya? Kan tadi temanya organisasi membentuk jati diri. Nah, bagaimana bisa sih kita mengikuti organisasi itu bisa membentuk jati diri kita gitu? Oke. Berarti kalau memang kamu ingin menjadikan organisasi itu sebagai pijakan, salah satu pijakan untuk kamu menemukan jati dirimu, untuk kamu merubah jati dirimu atau apapun namanya, satu hal yang harus kamu pelajari yaitu sebenarnya ini organisasi apa gitu kan. Ketika kamu nggak tahu ini organisasi apa, lah kamu punya tujuan untuk mencari jati diri di situ, kan kayak seolah-olah kamu berpijak dan kamu nggak tahu kamu berpijak di atas mana gitu kan. Tapi ketika kamu sudah mendalami, minimal kalau Ibnu ya, Ibnu itu organisasi Banom, saat ini Banom. Dulu awal mulanya lahir dari LP Ma'arif, salah satu pendirinya dan juga tokoh atau ketua pertama Batullah Mansur. Dan cita-citanya yang seperti saya sampaikan, cita-cita Batullah Mansur, kemudian tahu tujuannya, tahu visi misi Ibnu dan ranah gerak Ibnu, dan kemudian jenjang-jenjang kaderisasi di Ibnu, kemudian kader-kader taraf-taraf intelektual yang disediakan di Ibnu, kemudian memang rekomendasi buku bacaan, kemudian hal-hal lain sebagainya kalian tahu, minimal tahu lah, tidak memahami juga tidak apa-apa, karena nanti setelah tahu kok belum paham pastinya akan berusaha untuk mempelajarinya. Nah, ketika kamu sudah tahu kan, saya cocoknya di sini. Misal di Ibnu kan kita bilang ada, kalau di struktural itu ada departemen organisasi, ada departemen kaderisasi, dakwah dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu memang ketika lihat teman-teman Makesta, kamu serasa gatel nih, pengen ikut masuk, pengen ikut mengawal forum. Mungkin itu passionmu di kaderisasi dan memang jati dirimu itu tidak jauh-jauh dari orang yang berbicara di forum, bisa mengendalikan massa. Nah, ketika kamu sudah tahu alasan tersebut, maka secara tidak langsung jati dirimu juga akan terbentuk lewat organisasi itu, lewat Ibnu itu sendiri gitu. Tapi ketika kamu tidak mengetahui asal usul organisasi itu dan kamu hanya masih dalam taraf sekedar ikut-ikutan, ya kamu nggak akan sampai dalam taraf mencari jati diri atau membentuk jati diri. Yang penting ya belajarlah, tetaplah. Utamanya semboyan Ibnu kan belajar berjuang bertakwa gitu kan. Kalau kamu nggak belajar ya percuma. Ketika kamu sudah belajar dan kamu nggak memperjuangkan, ya sama-sama percuma. Dan ketika kamu sudah belajar, kamu sudah berjuang tapi kamu tidak bertakwa, ya mubazir gitu kan. hanya di dunia saja begitu kan. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Wiryo_Muhammad nih. Izin bertanya, Min, bagaimana tanggapan rekan ketua PAC Ibnu Kesugihan terkait pandangan peremajaan Ibnu dan gagasan unit kesiswaan yang sempat digaungkan? Kan sempat viral nih ya, apa namanya, yang PBNU itu mendesak PP Ibnu bahwasanya kalau tidak mampu untuk mendirikan PK, PBNU itu akan mendesak LP Ma'arif untuk
mendirikan unit kesiswaan. Nah, ini isu-isu yang memang sedang hangat ya, yang mungkin memang kalau teman-teman atau rekan-rekan Ibnu yang giat di sosial media pasti tahu lah isu-isu tersebut. Dan isu-isu ini memang satu memang hangat, di lain sisi juga rada-rada kontroversial, di lain sisi ya juga pasti ada pro kontranya. Gagasan itu tidak semena-mena hanya untuk bahasanya menggiring atau menjudge Ibnu itu nggak mampu untuk menggarap ranah pelajar lagi, atau memang sudah terfokus di ranah-ranah yang tidak intens dipelajar. Tapi memang kan secara tidak langsung ya, beliau itu memang pernah bergerak yang mencetuskan gagasan unit kesiswaan Ma'arif. Beliau itu pernah bergerak di PW Ibnu Jateng, bahwasanya pernah salah satu gagasan beliau kan kalau tidak salah pernah andil dalam ide gagasan ISPT. ISPT itu salah satu program PW Ibnu Jateng tahun lama yang difokuskan untuk membentuk Ibnu IPPNU, kader-kader Ibnu IPPNU di sekolah-sekolah negeri, SMK negeri, SMA negeri dan lain sebagainya. Nah, berarti kan beliau sudah pernah terjun, dan omongan beliau itu bukan hanya omong kosong belaka gitu. Dan itu sebagai autokritik kita bahwasanya memang di lain sisi LP Ma'arif yang memang belum bisa menggait seluruh kepala madrasahnya. Oke lah, MOU di PP Ibnu dan Ma'arif pernah, MOU di PW pernah, MOU di PC pernah. Tapi kan masih banyak kepala-kepala sekolah atau kepala madrasah yang menolak lah. Gue ngapa sih Ibnuan ning kampus gitu kan? Ini mana? Gue ngapa Ibnuan sih ning sekolah? Di sana OSIS kan? Iya. Sudah ada OSIS, buat apa didirikan Ibnu? Nah, ketika alasan itu muncul atau statement itu muncul dari kepala-kepala madrasah, berarti kan tombak perjuangannya itu ada di ranah PAC dan ranah rantingnya gitu. Gimana supaya bisa meyakinkan kepala madrasah itu bahwasanya memang di khususnya LP Ma'arif itu Ibnu harus ada gitu kan. Ibnu itu harus ada. Tidak cukup hanya sekedar OSIS belaka gitu. Karena memang awal lahirnya Ibnu pun itu dari Kongres LP Ma'arif gitu kan. Iya. Nggak langsung jadi Banom NU. Nah, kok sampai sekarang mau mendirikan di di lembaga yang dulu melahirkannya kok susah, malah kadangkala lebih mudah mendirikan di lembaga-lembaga non Ma'arif gitu kan. Nah, ini memang PR bagi pimpinan pusat Ibnu dan juga memang dari LP Ma'arif, atau memang dari LP Ma'arif harus lebih intens lagi biar MOU yang telah dilaksanakan itu sampai ke kepala madrasahnya, dan memang supaya tidak terlalu merepotkan teman-teman kita yang ada di PAC atau ranting, supaya bisa nantinya minimal sudah ada kesepakatan dan sudah saling setuju antara kepala madrasah dan Ibnu bahwasanya silahkan didirikan Ibnu. Nah, tugas PAC ataupun ranting itu kan tinggal menggodok bagaimana sistem yang akan kita jalankan di pimpinan komisariat yang ada di salah satu lembaga Ma'arif ini, supaya nantinya memang bisa mencetak kader-kader yang prestatif dan juga memang tidak sekolah itu hanya sebagai keseharian saja, tapi memang menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu dan bisa mengabdi setelah nantinya lulus dari sekolah atau lembaga Ma'arif tersebut, bisa mengabdi ke masyarakat secara langsung. Nah, itu kalau tanggapan saya terkait LP Ma'arif yang ingin atau PBNU yang ingin mendesak LP Ma'arif mendirikan unit kesiswaan gitu kan. Kalau terkait peremajaan Ibnu, umur kita kan memang 27 tahun ya. Kalau kita bilang ranah pelajar, kebanyakan statement dari teman-teman lain kan ya pelajar itu ya maksimal SMA, SMK gitu kan. Kalau sudah kuliah ya sudah bukan pelajar, itu mahasiswa kan. Nah, kalau peremajaan Ibnu yang 27 kan beritanya kan sampai 24 atau 25 diremajakan. Nah, itu enggak bisa langsung gitu, langsung bus pusat 24 tahun. Itu kan nantinya berefek di ranting dan juga PAC dan juga PC. Itu pasti efeknya akan sangat berasa gitu. Kalau kita lihat kan seperti yang rekan sendiri lah, proses rekan di ranting maupun di PAC kan pernah mengalami lah, teman-teman rekan umurannya tidak semuanya sama dan tidak semuanya umur-umur muda. Ada yang sudah mahasiswa, ada yang sudah pekerja gitu kan. Ketika langsung diturunkan sedrastis itu efek yang sangat terasa itu di ranting dan juga di PAC. Ya, masa anak-anak PAC itu isinya anak-anak SMP kelas 1 SMA semua gitu kan. Ya pasti gagasannya itu belum cukup lah untuk mengawal berjalannya Ibnu IPPNU di lingkup sekecamatan gitu yang cukup luas dan dinamikanya lumayan konkret gitu kan. Jadi tanggapan saya memang
usul itu ya nggak salah sih. Ibnu memang harus diremajakan, tapi tidak sedrastis itu mungkin. Dan peremajaan itu dimulai dari kita buang atau kita coret nama-nama yang memang sudah expired gitu kan. Kalau kita amati memang kan banyak nama-nama yang masih dalam kepengurusan Ibnu yang seharusnya umurnya itu sudah tidak layak untuk beribnu. Kalau memang dia beribnu tapi tidak dalam struktural kan itu hak-hak dia. Tapi ketika masuk struktural, kok umur dia sudah melebihi batas normal gitu kan. Ya itu mulai dicoret lah, mulai diperingatkan oleh PBNU ataupun PWNU dan seterusnya. Supaya nantinya Ibnu itu lebih sehat dan memang bisa lebih intens ke subbab pertama tadi, ke ranah pelajar tadi, biar tidak hanya mengurusi masalah-masalah di luar ranah pelajar. Mungkin itu sih dari saya, tidak terlalu banyak tanggapan karena itu isu-isu yang harusnya statement-statement yang keluar ya dari pimpinan pusat dan lain-lain yang memang secara kapasitas proses lebih matang lah dan lebih mumpuni. Nah, tadi kan rekan bilang bahwasanya kalau semisal ada umur yang sudah melewati batas tapi masih berkiprah di Ibnu, dicoret gitu, suruh naik ke tingkat ansor gitu. Yeah. Nah, semisal kalau di ansor atau di banser itu ada anak-anak yang seharusnya usianya masih di Ibnu tetapi sudah berkiprah di ansor ataupun banser, itu gimana tanggapannya? Yeah. Kalimat pertama yang saya ucapkan kan jangan saklek gitu. Kalau memang banyak teman-teman kita yang memang lebih tertarik lebih dahulu ke ansor, ya silahkan. Oh, dia tahu ansor lebih dahulu, tahu banser lebih dahulu, tapi belum tahu Ibnu PPNU. Nah, ketika dia sudah tahu, kita kasih tahu. Sebelum di sini ada proses sebelumnya nih, di Banom sebelumnya, Banom yang lebih muda. Nah, kamu kan di sini sudah jadi anggota. Ya nggak apa-apa, status keanggotaanmu masih ada gitu. Tapi mulailah berproses dari awal dulu. Sambil beribnu dulu. Sambil kalau memang ingin banser, sambil ber-CPP dulu. Nanti ketika kamu memang sudah matang di Ibnu, kamu tinggal lanjutkan lagi yang ada di ansor dan bansermu, yang kamu memang statusnya sudah anggota gitu kan. Paling seperti itu. Jadi jangan saklek terhadap peraturan, jangan terlalu saklek. Supaya memang kita sebagai sama-sama Banom atau NU sebagai sebuah rumah yang banyak kamar NU, kamar Muslimat, kamar Fatayat, Ibnu PPNU itu bisa masih erat lah, nggak ada perpecahan dalam rumah itu sendiri. Mungkin itu. Oke. Tidak terasa ya waktu sudah berjalan. Mungkin ada pesan ataupun pesan buat para pelajar Nusantara di seluruh Indonesia dari rekan. Kalau pesan saya sih ya, dalam beribnu itu jangan hanya mengharapkan manfaat itu. Tapi sebenarnya kamu beribnu itu sudah memberikan manfaat apa gitu. Kamu belum memberikan dan kamu belum melaksanakan hak kamu atau kewajiban kamu belum melaksanakan kewajiban kamu, kok kamu menuntut hak, itu kan sesuatu yang tidak logis. Maka kamu harus memberikan sesuatu terlebih dahulu ke Ibnu, ke NU dan ke negara kita Indonesia, baru nantinya kamu akan mendapatkannya secara tidak langsung, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan satu lagi, jangan bosan belajar, jangan bosan berjuang, jangan bosan untuk bertakwa, karena jenjang kaderisasi Ibnu itu lumayan panjang dan umurnya juga sangat panjang. Maka jangan pernah berhenti. Bagi teman-teman yang sudah Makesta, jangan pernah berhenti di Makesta saja. Lanjut ke Lakmut, lanjut lagi ke Lakut dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti berproses, dan kamu ketika kamu sudah matang atau usiamu sudah cukup di Ibnu, lanjut ke Ansor. Ketika usiamu sudah cukup di Ansor, lanjut lagi ke NU dan seterusnya. Mungkin itu pesan dari saya. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih kepada rekan Zeki yang telah memberikan sedikit gambaran tentang Ibnu gitu. Sama-sama rekan Fakih, dan mohon maaf bila mana banyak omongan atau tutur kata yang memang kurang tepat atau tidak tertata rapi. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Audio cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Fakih. Kita di sini kembali lagi bertemu di podcast edisi Ramadan PAC Ibnu PPNU Kecamatan Kusigan. Orang dia teh punchline tapi Aduh, bang ini teh mandik ya. Aduh. Angger guyu melu guyu. Gue boleh punchline ku banget. Kalau tangan ijik-ijik tepuk tangannya nyok. Rosotnya
contohnya moral pelajar seperti katlah sumpah bingung